Udah tuh. Bang, mulai dulu ya bang. Iya. Boleh kasih format perkenalan nggak bang? Oke, nama panggilan, asal, hobi, mau aktif di KMPN enggak? Kalau iya kenapa, kalau enggak kenapa? Itu aja. Mau duluan nggak? Kalau lu suka aja. Kenalin nih bang, aku Muhammad Hasbi Irdi, panggilan Hasbi, Athena 011. Tadi asal sama hobi ya? Asal dari Jakarta Selatan, hobi main game lah kurang lebih. Pengen aktif di KMPN. Muhammad Hasbi Irdi, Hasbi panggilannya, Athena 011. Kalau pengen aktif di KMPN tuh, insya Allah sih, pengen sih asli ya. Pengen gara-gara pengen nyoba hal-hal baru, semua pengen dapat skill baru lah kurang lebih. Oke, perkenalkan aku Muhammad Rasyad Farel Rinaldi, bisa dipanggil Farel, Athena 043. Asal dari Tangsel, kalau hobi main game sama bikin musik. Kalau mau aktif di KMPN, iya mau aktif karena sia-sia kalau misalnya nggak aktif sama pengen nyari pengalaman baru. Aku Glenn Matthew Krisandi, biasa dipanggil Glenn, Athena 063, asal dari Jakarta Selatan, hobinya lari, mau aktif di KMPN, mau, karena kalau dengan aktif aku yakin bisa dapat pengalaman baru dan bisa dapat skill-skill yang dibutuhkan di kedepannya nanti. Oke, kenalin aku Atazura Alhanifikus Darjadi, boleh dipanggil Hanif, asal dari Jakarta, hobi main tenis, mau aktif di KMPN atau enggak mau. Kenapa mau aktif? Sebagai bentuk terima kasih ke KMPN aja, sama kapan lagi bisa join KMPN gitu. Aku Haleda Sarasabita Dani, biasa dipanggil Haleda, asalnya dari Cibubur, hobinya main badminton. Terus kalau mau aktif atau enggak di KMPN, jawabannya mau, karena penasaran aja, karena selama ini kan kayak berhimpun itu hal yang baru gitu buat aku, dan kayak semua orang bilang berhimpun itu kan banyak manfaatnya, cuman aku juga pengen kayak memaknai sendiri perjalanannya nanti, jadi kayak pengen coba aktif di himpunan buat kayak bisa menemukan sendiri manfaat dan esensi berhimpunnya. Oke. Aku Nabila Aulia Hasana, Marsekala bisa dipanggil Nabila Athena 006, asal Bandung sini, terus mau aktif gak di KMPN mau, karena aku percaya KMPN bisa jadi safer place, tempat yang aman buat berkembang. Dan hobi aku naik sepeda. Aku Johanna Desideria Putri, dipanggilnya Joan, asalnya dari Bandung, hobinya main alat musik. Terus mau aktif di sebenarnya ada beberapa, cuman yang paling sering gitar karena paling gampang buat Nyanyi bisa lo? nyanyi enggak. Terus kalau aktif di KMPN mau karena pertamanya nambah relasi, terus kayak emang suka aja, maksudnya aktif di kayak organisasi gitu-gitu, dan kayak kan kalau panpus gitu-gitu kan kemungkinan besar udah gak akan bisa ikut. Jadi kayak KMPN salah satu wadah yang bisa aku pakai untuk berkembang hal-hal yang mungkin gak aku dapetin di kelas. Oke, kenalin Marsekal, aku referennya Tasya Andi Febrinta, biasanya dipanggil Tasya, 022, asalnya dari Malang, terus hobinya lagi suka nonton sama main game, terus mau apa enggak aktif di KMPN, aku mau karena aku pengen nyoba hal-hal baru, keluar dari zona nyaman, terus pengen menjalin relasi, sama pengen jadiin KMPN itu sebagai wadah buat aku berkembang ke depannya. Oke, halo, kenalin, nama aku Elsa Elena Shanturi, NIM-nya Athena 037, terus asalnya dari Bekasi, hobinya cuman nonton doang paling, sama makan tidur. Terus abis itu mau aktif di KMPN atau enggak mau, soalnya pengen nambah relasi sama ya mau berkembang aja secara organisasi. Oke, perkenalkan aku Marwa Kaniashila, biasa dipanggil Marwa, asalnya Jakarta Selatan. Terus hobinya ada ngerajut, gambar, nonton, jalan-jalan. Terus kalau misalnya mau aktif di KMPN atau enggak, mau, karena aku yakin kegiatan-kegiatannya bermanfaat. Halo, aku Dimas Paras Raihan Lembantarwan, biasa dipanggil Dimas. NIM 1362418, asal dari Jakarta Pusat. Ya maaf tadi kan nggak ada pas dikasih format. Hobi aku dengerin musik, lagi suka Nadine Abizah. Terus tadi kenapa mau aktif? Mau
Mau aktif di KMPN karena menurut aku KMPN itu keluarga. Soalnya personally aku udah ikut beberapa panpus, udah sering UKM juga ikut. Terus menurut aku kayak keluarga di sana nggak tetap karena semuanya kan punya jurusan dan urusan masing-masing. Sedangkan KMPN ya kita satu jurusan, kita satu keluarga, kegiatan apa-apa bareng, dan menurut aku itu tempat yang paling ideal gitu. Oke, perkenalkan aku Ayesa Fayaza Ahmad, panggilnya Ayesa, Athena 038. Tadi apa asal ya? Asal daerah aku dari Tangerang. Lalu hobi aku suka nulis cerita. Lalu apakah mau aktif di KMPN? Mau, soalnya aku ingin mengembangkan diri dari yang sebelumnya tuh jarang banget bersosialisasi, jadi minimal bisa connect dengan orang-orang. Halo Marseka, perkenalkan nama aku Syafi Naila Aziz, biasa dipanggil Syafi, NIM 030, hobinya renang, dengerin musik, rebahan. Kalau musik apa ya? Taylor Swift. Taylor Swift. Asal dari Medan. Ya. Siapa mana lu? Raimon. Oke. Udah ya tadi. Aktif di KMPN, mau aktif apa enggak? Mau, soalnya waktu semester 1 sama 2 enggak aktif di panitia atau organisasi apapun. Halo Marsekal, salam kenal. Aku Hillary Gwen Hartono, bisa dipanggil Hil. NIM 061. Terus asalnya tuh Jakarta Barat. Hobinya main basket, nyanyi sama main alat musik. Terus mau aktif di himpunan atau enggak, mau. Kenapa? Karena menurut aku kan nanti pas udah masuk ke dunia kayak kerja, KMPN itu kan bakal jadi backingan kita gitu kan. Dan enggak afdol kalau enggak kontribusi ke backingan itu. Oke, sekarang kita lanjut ke perkenalan. Gue ada formatnya apa? Sama ya. Nama gue jabatan. Nama gue Genio Wayendra Saragi, biasa dipanggil Genio. NIM gue 136220103 angkatan Apollo. Hobi sama main alat musik enggak sih. Gue nyanyi sama main basket kalau olahraga ya. Asal gue Medan. Kita satu SMP sebenarnya. Oh iya. Iya, gue preman juga. Terus abis itu udah kan, jabatan gue masuk ke KMPN. Pertanyaan pertama. Tadi kan abang nanya kita pengen aktif KMPN atau enggak nih. Kalau misalnya kita ada yang kita kayak nggak punya pengalaman sama sekali nih, cara mulai aktif tuh gimana yang kata abang enak gitu loh? Oke. Kalau gue mikirnya pertama yang dilakuin itu berbaur sama teman-teman lu dulu. Jadi ini proses pertama lu sebenarnya untuk bisa aktif. Ya pertama sama angkatan lu dulu. Sama angkatan lu dulu, lu cocok sama angkatan lu, baru lu cocokin sama diri lu sendiri. Diri lu sukanya apa? Makanya tadi ada magang fair. Itu sebenarnya contoh salah satu untuk perkembangan kalian. Kalian sukanya apa? Contohnya kalian sukanya di internal, silakan magang di internal. Sukanya ke dirgantaran, silakan magang di dirgantaran. Sukanya ngomong ke pusat, silakan ke kesenatoran gitu-gitulah. Jadi kalau mau aktif menurut gua cari hobi lu, itu makanya gue tanya tadi hobi lu apa. Jadi lu bisa menyesuaikan sama apa yang lu inginkan, perkembangan apa yang lu inginkan. Karena pada akhirnya menurut gue lu nggak bisa berkembang di semua hal. Jadi harus ada satu hal yang lu tekunin dan pada akhirnya hal itu bisa lu bawa nanti di dunia kerja gitu. Oke, mungkin pertanyaan dari aku, sebelum masuk KMPN atau pas baru masuk, apa itu komitmen ataupun harapan yang Bang Enio punya dan upaya apa selama berhimpun ini untuk mencapai itu? Oke, komitmen gue tuh dulu ngedanlap sih. Komitmen gue ngedanlap karena gue pengen interaksi langsung ke 23. Interaksi langsung itu sebenarnya bisa jadi mentor kan sebenarnya. Tapi nggak cocok sama gue kebetulan dengan tipe gue yang kayak gini ya. Jadi mungkin yang cocok sama tipe gue ya tadi ngedanlap. Terus karena gue dari awal juga udah berkecimpung di dunia kaderisasi, gue pengen jadi ketua biro kaderisasi. Nggak tercapai juga itu. Jadi ya udah singkatnya kalau komitmen itu ya udah aja. Tapi gimana cara gue ngejarnya? Ya kalau gue mau jadi kabiro kader, pada awalnya gue langsung PAB, pembinaan anggota baru. Terus di Sonic gue aktif. Gue ngedanlap segala macam. Yang pada akhirnya itu salah satu upaya untuk gue bisa ngekejar impian gue gitu atau komitmen gue. Kalau
masalah yang paling sering dihadapin Bang Genio selama jadi Marskal? Itu apa dan solusinya gimana? Oke. Masalah paling besar dan semuanya pasti sepakat ya komunikasi. Komunikasi dan koordinasi sebenarnya. Komunikasi itu menurut gua ya asal kalian tahu hangat-hangatnya angkatan kalian itu bisa kadang redup. Jadi kalau menurut gua pribadi ya jaga komunikasi. Kalau misalkan lu pada memang lu suka ini, dia suka ini, cari titik tengahnya. Kalau nggak titik tengah ya, cari orang yang bisa nengahin kalian gitu. Ya kayak gitu-gitu sebenarnya. Dan cara ngehandle itu tadi, sama lu harus bisa belajar cara nge-approach orang dengan baik dan benar. Karena orang-orang tuh punya keidealan masing-masing, dan pada akhirnya semua orang nggak bisa lu approach dengan cara yang sama. Kalau misalkan lu approach dengan cara yang benar, dengan lu menanyakan tadi kayak tadi itu hobi lu apa, lu asal mana, kan itu bisa nge-connectin ke suatu hal yang baru yang bisa kalian omongkan gitu. Jadi ya rat-rat aja kalau masalah komunikasi. Sisanya kalau misalkan dari proker dan segala macam, untungnya kadif-kadif gue gacor, kabit-kabit gue juga gacor. Jadi dan kebetulan angkatan gue juga gacor, rame gitu kan. Jadi ya nggak ada masalah kalau dari segi event. Kalau dari Bang Genio sendiri, menurut Bang Genio yang bikin KMPN itu unik itu apa? Unik dalam aspek apapun? Kalau kalian bisa ngeliat sifat ya, gue ngeliat KMPN nggak tahu di himpunan lain atau gimana, tapi lu gimana cara ngegabungin kebersamaan dalam kekeluargaan sama kemahasiswaan yang profesional? Pernah mikir gak? Gue sampai sekarang juga mikir itu gimana cara ngegabungin kedua hal itu, karena itu agak bertolak belakang. Tapi yang bisa gue tangkap sebenarnya KMPN ini dari roda kaderisasinya itu dimulai dari lu CDT, dimulai dari lu SKM. CDT itu lu diajarkan air kan, adaptif. Maka oleh karena itu sebenarnya ini lanjutannya, gimana cara lu netapin adaptif tadi di CDT dengan kedua hal tersebut. Ya itu sebenarnya menurut gue unik, karena kita dituntut untuk melakukan kedua keidealan yang sedikit bertolak belakang di sejatinya sebagai lulusan KMPN nanti lu harus ngelengkapin hal itu kan. Itu menurut gue unik gitu. Dan basisnya keluarga. Masih dikit yang basisnya keluarga sampai sekarang. Udah tahu kan kenapa kita disebut keluarga? Deh. Kalau dari aku mungkin nanya seputar selama menjabat jadi Marsekal dan punya baik kadif-kadif, kabit-kabit gitu. Menurut Marsekal untuk kepengurusan sekarang itu udah sesuai sama harapan Marsekal nggak? Atau misalkan kayak menurut Marsekal udah ideal apa enggak? Dan kalau misalkan menurut Marsekal masih ada kekurangannya, kayak ada saran atau pesan buat regenerasi KMPN yang baru sama kepengurusan yang baru nggak? Cara biar nggak mengulangi kesalahan yang sama. Oke. Sebenarnya dari segi apa ya yang gue inginkan ya dari awal gue ngedraft sampai sekarang itu sebenarnya udah hampir semua terpenuhi. Tapi mungkin ada beberapa hal yang masih mandet. Gue nggak bilang gagal ya. Mandetnya itu dari segi gue pengen memamerkan teknik Dirgantara dan juga KMPN keluar. Dan di kepengurusan gue nggak dapet AIS kan. Karena AIS sudah dijalanin tahun ini di bulan Maret kemarin. Jadi kan setiap setahun sekali. Jadi gue nggak dapet AIS. Gue nggak bisa memamerkan dari segi expo, gue nggak bisa. Dan kebetulan ada sedikit apa ya bisa dibilang mandet di Medcominfo juga, media komunikasi dan informasi, di mana kemarin kabitnya kan lagi lomba ke Jepang, Cerberus. Terus ada beberapa lah miskomunikasi yang terjadi dan pada akhirnya tujuan gue untuk memamerkan KMPN dari segi sosial media dan segala macam juga masih mandet. Tapi sekarang udah ya mereka udah mulai komit dan udah mulai dikerjakan segala macamnya. Makanya kalau kalian lihat postan KMPN masih dikit banget kan. Itu karena tadi kemandetan tadi itu. Jadi gue harapannya ya KMPN itu gimana bilangnya ya, gak ada tuh satu sosok yang bisa ngepromosin. Kayak contohnya di MTM ada material Rakel. Ya itu gue pengen ada itu sebenarnya. Dan gue dengar dari angkatan kalian ada, lupa gue siapa namanya tapi. Iya. Dan tapi ada yang memamerkan di sosmed. Ya itulah, itu tolong dikembangin aja dah kalau kata gue, karena itu salah satu tujuan gue kemarin pas ngedraft gitu. Pertanyaan aku mungkin tadi Marsekal sempat mention tentang Tridharma perguruan tinggi ya, agak susah ngebalancing kemahasiswaan yang profesional sama kekeluargaan di KMPN. Oh ya nilai KMPN, tapi kayak masuk ke indikasi Tridharma juga kan. Tapi aku mau tahu cara Marsekal balancing antara
kan Marsekal pasti ngebawa kehimpunan itu idealisme dirinya ada, sedangkan di saat yang sama ada keterbatasan himpunan juga aspirasi anggota. Nah, bagaimana Marsekal kayak apa ya, negotiate the tension gitu antara semua itu, tapi harus tetap jalanin dalam satu roda. Bagus pertanyaannya. Kalau menurut gua cara ngebalance yang paling bener itu lu harus ngeliat posisi lu di mana ya. Lu nggak bisa ngeposisiin lu dalam kepengurusan dan kepanitiaan, itu berbeda. Kalau misalkan lu dalam kepanitiaan kan itu short term kan. Kalau misalkan contohnya Wisokto, Wispril, Disnat gitu, itu short term. Menurut gua kemahasiswaan yang profesional untuk mencapai timeline lu itu harus benar-benar ditekenin. Beda sama kepengurusan, beda sama Sonic yang termnya agak lebih panjang lah, apalagi kepengurusan kan 1 tahun. Menurut gua pertama, kalau misalkan dalam kepengurusan lu tidak digaji, itu yang pertama. Lu tidak digaji, lu bekerja dengan memang niat lu aja. Jadi menurut gua kebersamaan dan kekeluargaan itu yang harus ditekenin. Karena kalau misalkan lu marah-marahin orang yang tidak sebenarnya digaji dan ngeluarin effort mereka dengan diri mereka sendiri, ya itu bakalan hancur. Nah, jadi balancingnya itu bukan cari titik tengah, tapi lebih ke lu tahu posisi lu di mana gitu. Gitu sih. Kalau aku mau nanya, sebenarnya pertanyaannya mirip sama pertanyaan yang disampaikan kita ke kami, kenapa mau aktif di KMPN? Apakah itu emang dari awal masuk KMPN atau bahkan waktu masih kaderisasi masih osjur tuh emang pengen aktif, atau ternyata ada turning point sama di KMPN akhirnya aktif? Oke. Turning point gue itu saat dimana gue tuh kembali lagi ke KMPN. Sebenarnya gue tuh dulu awalnya ya osjur, tapi setelah di osjur tuh gue aktifnya di pusat. Nah, di mana itu posisinya kan lagi anget-angetnya tuh kan, orang-orang lagi semangat-semangatnya berhimpun. Di situ gue tidak merasakan itu, karena gue lagi di pusat. Ketika gue balik di Sonic, itu angkatan gue tuh mulai capek. Jadi di situ gue mikirnya, aduh gue baru balik nih, gue baru mau bersemangat berhimpun, kenapa mereka udah capek? Gimana cara gue ngeputar balikin capek mereka jadi semangat yang baru gitu. Itu turning point gue, kenapa mau aktif lagi. Sebenarnya di awal gue mau aktif, tapi ya ada tawaran-tawaran yang menurut gue mungkin gue bisa berkembang di situ dulu. Ternyata gue telat untuk balik ke KMPN, tapi ya pada akhirnya kalau lu lihat organogram gue gendut banget kan, gede banget maksudnya. Dari segi kita 104 orang, berapa tuh? Berarti hampir 20-an hampir 30 kabit kadif. Itu gue sengaja buat gede karena biar ngundang mereka balik ke KMPN, biar mereka nggak cabut-cabutan gitu sih. Oke, kalau dari aku itu aku mau nanya tentang pengalaman-pengalaman apa sih yang dulu Marsekal punya, yang dulu Marsekal yang bisa membawa Marsekal menjadi menjabat sebagai Marsekal sekarang. Terus kira-kira apakah selama menjabat saat ini itu sudah sesuai dengan ekspektasi Marsekal sebelum menjabat menjadi Marsekal? Oke, pengalaman gue ya nggak jauh dari kaderisasi sebenarnya. Secara tidak langsung, kalau misalkan dari staff 20 gue kaderisasi, jadi itu nggak ada subbironya kemarin. Kalau pas di ini pembinaan anggota baru, itu magang staff di pembinaan anggota baru. Terus ya beberapa kegiatan-kegiatan di pusat juga tentang lapangan sebenarnya. Kalau masalah harapan tentang kegiatan kaderisasi di KMPN sebenarnya udah cukup banget ya menurut gue. Jadi kebetulan kabiro kader gue kan dari awal juga berkecimpung di dunia kader. Jadi kalau misalkan harapan-harapan yang tentang kaderisasi sebenarnya udah aman banget. Yang gue harapin tadi segi promosi kita sebagai himpunan, malah promosi kita sebagai KMPN dan promosi kita sebagai TNI Dirgantara. Karena gue nganggapnya, lu coba dah ke orang ngomong, gue TNI Dirgantara tahu apa dia, nggak ada kan? Itu sebenarnya yang gue pengen tekenin. Dan kayak contohnya material dijelasin sama material Rakel itu sebenarnya belum kesampaian sampai sekarang. Jadi kalau yang lain Pengmas mungkin, itu kan salah satu drama perguruan tinggi kemarin gue bilang kan. Itu dulu tuh sempat ada beberapa komplain sebenarnya dari dosen. Kenapa tuh KMPN nggak buat Pengmas yang berbasis teknologi? Kenapa tuh masih naik gunung, mungut sampah dan segala macam, itu nenek gue juga bisa gitu loh. Dan diharapkan dengan ada BSO ini pembekalan utama, pembekalan awal di tahun ini, inisiasi lah ibaratnya, biar tahun depan itu benar-benar bisa fokus ke pengabdian masyarakat yang berbasis teknologi dan sustain. Itu sebenarnya itu juga belum tercapai, tapi at least inisiasinya udah ada tahun ini gitu. Kalau dari aku selama menjabat jadi Marsekal, pengalaman paling memorable di KMPN atau apa? Kira-kira ada nggak? Memorable. Apa?
Gua kemarin naik tuh transisi sama Cema. Itu jadi ambil berkas dan segala macam itu tengah-tengah tuh. Wispril itu kebagi dua. Pelaksanaan di gua awalan tuh dari Cema. Jadi ya itu mungkin lumayan tantangan ya karena gua nganggapnya jeder. Tiba-tiba banget tuh gua ngurus Wispril gitu. Yang harusnya gua tuh gua harusnya naik Januari, tapi karena ada ya beberapa mandat lagi balik lagi. Ya jadi gua naik Maret akhir dan itu bulan depan udah Wispril kan. Jadi itu tantangan terbesarnya ya ngurus proker itu sebenarnya karena serba mendadak lah. Tapi kalau yang lucu-lucuannya pas malam swasta sih gua ngeliatnya. Pas kalian tuh dihabisin tuh gokil. Jadi kayak gua nggak expect ada 2 kata lucu dan segala macamnya. Ya 2 kata lucunya juga lucu menurut gua ya itu memorable. Oke, kalau dari aku, dari marsekal sendiri, apa profil atau sifat yang harus dimiliki oleh seorang marsekal? Kayak kira-kira sosok apa yang pantas untuk memimpin KMPN? Ya kalau profil menurut gua ya 5 sifat itu lo harus bisa memiliki at least sedikit juga nggak ada masalah ya. Tapi yang paling penting menurut gua itu ya lo sebagai ketua lu harus bisa itu kebersamaan dan kekeluargaan, kemahasiswaan profesional. Ya sebenarnya semua tapi ya itu balik lagi kalau kepengurusan, gue mentingin progresif sih kalau di gue ya. Jadi kalau misalkan lu memang udah mandat di awal, jangan lu biarin aja. Lu harus tetap ya berkembang. Jangan dianggap santai aja gitu loh. Karena menurut gue dipilih kan. Bukan gue memilih diri sendiri untuk maju. Jadi kayak karena gue dipilih, gue harus tanggung jawab sama orang-orang yang memilih gue ataupun yang nggak memilih gue seluruh masa campaign sebenarnya gitu sih. On the topic of kepemimpinan, Marsekal sendiri, aku mau nanya kalau gini, menurut Marsekal apakah suatu organisasi, keadaan suatu organisasi itu membentuk pemimpin yang cara berpimpin tertentu atau pemimpinnya yang membentuk gimana organisasi itu jalan? Okay. Itu antara pemimpin yang membentuk atau organisasi yang membentuk pemimpin gitu ya? Gimana gue bilang ya? Kayaknya organisasinya sih menurut gue ya. Organisasi, jadi kalau misalkan pemimpinnya nggak cocok sama organisasi itu, ya balik lagi nggak ada yang bakalan jalan di kegiatan itu kalau menurut gue ya. Karena pada akhirnya ya kita tuh campaign sentris gitu loh menurut gue ya. Bukan gua sentris, bukan lu pada sentris gitu. Jadi lu fokus untuk berorganisasi di sini, lu berfokus kepanitiaan di sini ya balik lagi bukan untuk orang, tapi untuk nama campaign itu sendiri. Dan campaign itu menurut gua itu orang-orangnya. Jadi kayak menurut gua kalau jawaban yang itu tadi pemimpin yang ikut organisasi gitu. Baiklah Marsekal, kalau dari aku ingin bertanya, kan tadi kan kata Marsekal organisasi membentuk pemimpin ya. Jadi kalau untuk Marsekal sendiri perubahan bebas mau signifikan atau enggak yang dirasakan oleh Marsekal terhadap diri Marsekal sendiri atau terhadap KMPN sebelum dan setelah menjabat jadi Marsekal gitu. Nah ini pertanyaan bagus juga. Di mana posisinya gua berlatar belakang SMA yang sangat abang-abangan. Jadi kan ini basisnya beda banget nih ya, KMPN sama SMA gue yang gue bisa lihat. Jadi SMA gue tuh kalau misalnya lu nggak manggil bang geplak gitu posisinya. Jadi kayak di mana gue masih menerapkan itu di awal-awal. Tapi paling signifikan ya di mana gue tuh harus bisa mengerti orang. Harus bisa mengerti orang lebih dalam lagi. Gue harus bisa mengikuti apa yang mereka inginkan, karena balik lagi gue sebagai pemimpin itu bukan maunya gue tapi maunya masa maunya apa itu dari Analkon itu gue kaji di draft, makanya ada proker yang pada akhirnya kalau menurut gue pribadi yang paling signifikan cara gue bisa memahami orang sih. Menurut Marsekal karena tadi pemimpin yang mengikuti organisasi tersebut kan, kepemimpinan. Iya. Nah, apa idealisme diri yang paling sulit untuk direlakan saat memimpin? Egoisme
Itu sebenarnya kalau di awal kan ya itu balik lagi gue bilang gue tuh orangnya mungkin bisa dibilang idealis tapi nggak seidealis itu, dan rasa egois gue itu bener-bener kuat banget dari background gue yang lama gitu. Tapi ya itu seiring dengan keberlangsungan kepengurusan ya, makanya gue bilang tadi progresif itu perlu juga, bukan dari segi proker ya, tapi dari segi pemimpinnya, dari segi kabitnya, dari segi kadifnya, itu juga sangat penting dari segi progresif gitu. Kalau dari aku pertanyaannya, kan Marsekal pasti tanggung jawabnya banyak kan. Pernah nggak sih Marsekal dihadapin dengan kayak situasi di mana harus memilih antara A atau B? Terus kayak gimana cara pertimbangan apa yang Marsekal punya pertimbangannya apa gitu untuk kayak bisa ambil yang A duluan yang harus dikerjain atau enggak B duluan yang harus dikerjain. Ya, jadi ya balik lagi skala prioritas ya menurut gua. Skala prioritas itu kan bisa dilihat dari keinginan setiap orangnya untuk melakukan suatu hal gitu. Jadi kalau gua ngelihatnya dari segi urgensi, terus dari segi mungkin gua agak subjektif bisa ya. Jadi kalau A dan B, yang bilang A ini ketuanya contoh ya, B ini yang bilang korlapnya, gue bakalan ngedengerin si A seutuhnya sih jatuhnya, karena itu acaranya dia. Dibalik lagi dengan urgensi tadi, ya bakalan gue denger satu-satu lah pasti. Ya itu menurut gue kalau mengambil keputusan itu lu harus lihat ini acaranya siapa, ini yang melaksanakan paling banyak siapa, yang punya nama. Kalau misalkan ini jelek, ini siapa gitu. Jadi gue bakalan ngeprioritasin itu subjektifnya. Kalau objektifnya tadi ngedengerin opini-opini mereka yang urgen. Nanya nih bang, kan abang pengalaman berangkatannya udah lebih baik daripada kita nih. Apa ini cek? Cek dulu aja apa-apa. Cek aja kalau. Berapa? Aduh. Oke. Biarin dulu deh. Penanya nih bang, kan abang pengalaman berangkatannya udah lebih baik daripada kita nih. Ada nggak tips and tricks buat Athena nih misalnya biar menghindari masa jenuh yang tadi abang alami, kayak kegiatannya ngapain gitu? Kalian udah ada ya tugas KJM ya. Tugas KJM itu menurut gue ya salah satu soft spot kalian untuk kalau misalkan kalian mau butuh teman curhat, mau butuh teman belajar, mau butuh teman untuk nanya-nanya tuh sebenarnya dari KJM itu. Jadi kalau menurut gue pilihlah KJM yang sesuai lagi dengan diri lu masing-masing, biar kalau misalkan kalian cabut maksud jenuh ya tadi, gue mau cabut ada KJM kalian untuk diajak ngobrol. Itu sebenarnya kalau untuk orang terdekat ya. Kalau dari angkatan ya gue nggak ngeraguin kalian lah, itu ya atur-atur kalian gitu. Tapi balik lagi kalau masalah personal ya itu. Tapi kalau masalah proker dan segala macam ya balik lagi, lu kan di KMP tuh banyak wadahnya. Lu mau di mana aja ya dipersilahkan. Gak ada yang memaksa lu harus di sini gitu, nggak ada. Sesuaikan aja dengan minat lu. Kalau misalkan lu jenuh dengan proker tadi atau dengan divisi-divisi tadi ya lu bisa ngomong ke KJM lu, gue pengennya gini tapi tidak tercapai. Ya pada akhirnya pasti ada saran-saran dan masukan yang pada akhirnya lu udah dibagiin OA lain kan. Nah itu juga bisa jadi sarana untuk lu menghindari rasa jenuh tadi itu. Kalau misalkan lu tanya gue baiknya seperti apa ya segala macam, itu bakalan dijawab dengan orang-orang dari kesejahteraan anggota gitu. Balik ke komunikasi. Iya balik lagi ke komunikasi gitu sih. Oke, mungkin sebagai Marsekal nih dalam mengamati seluruh masa KMPN, menurut Bang Genio apa sifat yang paling signifikan, sifat KMPN yang paling signifikan dalam masa KMPN, yang paling muncul, yang paling kelihatan, dan apa juga sifat yang kurang? Mungkin itu. Ini kayaknya kita tuh terlalu berlandaskan keluarga ya menurut gue ya. Jadi kebersamaan dalam kekeluargaan itu sifat yang paling signifikan menurut gue. Terutama nomor 1 di angkatan gue juga kayak gitu sih sebenarnya. Jadi orang tuh segan-segenan kalau misalkan menegur orang. Kalau misalkan menegur yang salah itu segan-segenan. Dan itu menurut gue tidak menunjukkan sikap profesionalisme tadi, itu balik lagi. Tapi itu gak masalah kalau misalkan di kehidupan sehari-hari ya. Lain kalau misalkan lu di kepanitiaan, ya itu gak bisa diterapin. Gitu sih. Berarti Bang Genio kan sebelum jadi Kahim itu jabatnya di PAB. Magangnya juga PAB.
Makanya kaderisasi itu dia masih sendiri dia. Oh iya. Kalau berarti kesan pesannya di PAB gimana? Ya jadi posisinya gue tuh ada yang mau PAB gak by the way? Nah, nggak ada. Kalau kata gue bukan nggak usah sih, lebih ke susah lu mau berkembang itu susah karena udah selesai proker ya sebenarnya. Udah yang proker gede udah selesai. Sonic udah mau selesai kan. Terus apa tadi? Ini magang fair udah selesai. Sekolah master itu masih kepengurusan kedepannya karena yang sekarang udah selesai. Jadi yang gede-gede itu udah selesai sebenarnya PAB. Jadi ya kalau misalkan kalian mau berkecimpung di kaderisasi, gue saraninnya PSDA karena itu kan lanjutan dari PAB tadi kan. Gitu. Jadi kayak bukan tidak menyarankan, lebih ke coba cari yang lain gitu ya. coba cari yang lain gitu. Jadi iya. Jadi kesan pesannya di PAB orang-orangnya aja gacor. Orang-orangnya gacor gitu. Dari Bang Genio kan sempat bilang kalau misalnya kita tuh nggak bisa berkembang di seluruh aspek. Kalau bisa tuh spesifikin di satu aspek terus berkembang di situ. Nah, kalau masih baru di ITB kan masih nyari-nyari tuh apa aja yang menurut kita cocok, mana yang kita minat. Nah, itu kapan turning point ke kita milih bahwa ini yang kita suka, ini yang kita minat, terus kita spesifikin di sini. Nah, itu kapan waktunya dan gimana cara nentuinnya? Sebenarnya dari proses untuk lo memilih sebenarnya bisa dari magang fair kan sebenarnya. Tapi kalau lo ternyata masuk ke divisi atau subbiro yang salah contoh ya, atau dari kesenatoran contoh, dan itu menurut lo nggak cocok, lo kan masih bisa staff sebenarnya. Dan balik lagi, kalau masalah dari segi proker kan tidak dibatasi. Lo mau nyoba apa aja untuk sebelum lo ke staff nanti di tahun depan, ya lo coba-coba aja dulu yang mana yang menurut lo cocok, proker mana yang lo cocok. Dan lo kalau misalnya udah nemu, kalau kata gua dan saran gua, semenjak lu staff, lu udah fokus aja ke situ. Kalau magang ini ya atur-atur lah, maksudnya masih bisa dilihat yang mana baik mana yang kurang gitu. Apa ya? Kalau dari aku mungkin kayak adaptasi dari KMPN sendiri terhadap kayak aturan-aturan ITB terkait TPB yang baru kan. Kalau misalkan waktu zamannya Marsekal TPB itu 2 semester, sementara waktu zaman kami TPB itu cuma 1 semester. Sementara kalau dari KMPN sendiri punya struktur keanggotaannya, kalau kami udah masuk jurusan berarti kami sudah anggota muda. Nah, kalau misalkan terkait masalah itu kan kayak waktu kita semester 2 kemarin itu artinya kami sudah termasuk anggota muda KMPN. Nah, kalau misalkan adaptasi dari KMPN sendiri terhadap anggota muda yang tempat itu masih jauh dari Ganesha gitu. Kayak misalkan kebutuhan-kebutuhan yang kayak drive akademik, meskipun sebenarnya matkul-matkulnya tuh masih di bawah FTMD sebenarnya. Cuman karena NIM kami juga sudah berubah, apakah KMPN juga harus beradaptasi terhadap kebutuhan mahasiswa TPB semester 2 yang sudah masuk jurusan? Ya itu jawabannya pasti sebenarnya harus berubah. Jadi kalau menurut gua mungkin nggak tahu gua gimana proses transisinya, tapi mungkin ada transisi nanti di saat kalian nge-osjur mungkin. Dan itu mungkin bakalan ada dokumennya. Mungkin ya, itu gua nggak tahu keberlangsungannya gimana. Tapi dari segi osjur mungkin bakalan diubah. Ya dari segi itu sebenarnya kami udah mencoba, tapi masih proses kaget sebenarnya kemarin tuh. Karena tiba-tiba semester 2 itu, dan dimana tuh ada beberapa kali kami mengundang kalian mini soccer ya, lupa gue dah. Adalah pokoknya kemarin. Terus ada kegiatan karya dan kompetisi yang disosialisasiin ke kalian. Itu sebenarnya itu mepet-mepet banget itu. Ajak 24 gitu. Jadi mungkin transisi itu bisa lebih diperluas kegiatan-kegiatannya saat berarti tahun depan, dan ya perubahan itu perlu menurut gue. Kalau aku Marsekal mungkin sekarang kan tagline atau judul periode master itu sinergi eksplorasi ya. Aku mungkin mau tahu arti lebih dalam itu juga, tapi kan sinergi eksplorasi ini mungkin berjalan di periode master ketika bekerja, ketika menjabat kayak gitu. Ada nggak sih master legacy atau hal yang ingin master turunkan agar tetap hidup setelah keluar dari KMPN ini? Oke, jadi gimana bilangnya? Ini bayangin aja ya. Jadi kata sinergi dan eksplorasi itu berkoordinasi dengan kata adaptif. Oke. Dari situ turun 2 cabang. Pembelajaran berkelanjutan
dan juga kolaborasi produktif. Bisa dipahami? Dari 2 cabang itu turun ke satu hal sebenarnya. Pemimpin tangguh. Sebenarnya resilient leaders. Jadi sebenarnya yang gue pengen tekenin ke masa KMPN, lu setelah lulus nanti, setelah jadi anggota luar biasa, jangan kaku jadi orang, jangan cemen gitu aja. Fokus ke tujuan lu. Jadi perkembangan lu itu udah signifikan di KMPN. Saat lu nanti di dunia kerja, lu udah dapat semua hal yang lu butuhkan dari segi soft skill sebenarnya. Itu. Jadi makanya gue bilang pembelajaran berkelanjutan dengan kolaborasi produktif. Lu kolaborasi dengan KMPN, lu belajar berkelanjutan di KMPN, yang pada akhirnya lu bisa menciptakan resilient leaders tadi. Gitu. Itu core values gue. Kalau aku pertanyaan keduanya sebenarnya rada follow up yang sebelumnya. Kan tadi Marskal bilang Marskal tuh sempat sebelumnya aktifnya di pusat. Nah kalau dari aktif di pusat itu apa hal yang paling bisa diambil lah dari pusat sampai ke KMPN? Maksudnya kayak ya apa yang didapat dari pusat dan akhirnya bisa diterapin di KMPN? Disiplin. Kalau gue bisa bilang gimana ya, kegiatan pusat itu kan banyak ya sebenarnya, dan gue kadang mencoba gila untuk mengambil beberapa kegiatan-kegiatan pusat dan pada akhirnya itu membantu disiplin gue terhadap manajemen waktu dan diri. Nah itu sebenarnya bisa gue kaitin ke KMPN sebenarnya. Jadi ada faktor akademik, ada faktor organisasi, ada faktor banyak hal gitu kan sebenarnya yang harus dijalanin. Dan pada akhirnya gue mikirnya manajemen waktu dan diri itu sangat perlu, dan lu bisa tahu SWOT lu sebenarnya dari situ. Lu bisa nganalisis SWOT lu di mana, lu strength lu di mana, weakness lu di mana gitu. Jadi dengan hal-hal itu gue bisa dapat banyak hal khususnya dari segi komunikasi itu juga, karena itu tadi soft skill tadi itu kan melatih manajemen waktu dan diri gitu menurut gue. Jadi pada akhirnya ya lu bisa mengembangkan banyak hal nanti kalau misalkan lu aktif berkegiatan gitu. Kalau dari aku paling kira-kira awalnya tuh motivasi, awalnya apa ya? Bentar deh, jangan ganti. Sorry. Jangan ngantuk ya, udah capek. Bentar, mikir dulu. Kamu dulu deh. Motivasi Marskal. Ya, terus satu lagi apa tadi? Kok lupa ya? Visi-visi. Ya dong. Tes juga kalau gitu. Mau dites namanya gue. Dan proper. Apa ya tadi kok lupa? Mau itu aja dulu. Itu aja dulu deh. Motivasi. Ya, itu aja dulu. Lupa. Motivasi gue dari diri tuh gue anak tunggal sebenarnya. Jadi dimana gue tuh sering dihadapi dengan lalu apa sih gitu, bang masih disepelekan gitu. Gue disepelekan sama anak tetangga itu sering. Disepelekan sama anak ini, anak orang nggak tahu lah gue siapa aja. Nih bang, lihat nih bang, anak orang gini, abang nggak bisa gitu. Gue sering lah gitu. Suruh kayak teman-teman gue bilang, lu dibawa ke tiak ibu lu doang gitu gitulah pokoknya. Jadi kayak hal-hal itu yang gue mikir, nih gue nggak bisa digini nih gue gitu. Itu sebenarnya melatih ego gue. Ya pada akhirnya ego gue apa gue tunjukin sekaligus saya bab gitu. Gue bisa mimpin orang gitu. Contohnya gitu juga, gue nggak manja ke orangnya gitu. Itu kalau dari diri ya. Kalau dari itu sebenarnya dari angkatan itu yang tadi, yang Sonic pas gue nge-Sonic mereka udah pada capek. Dan gue pengen ngebakar semangat mereka lagi. Gitu sih. Oh ya tadi yang pertanyaan yang lupa. Iya, boleh. Itu gimana Marskal bisa apa ya? Balancing kehidupan di KMPN sama kayak kehidupan akademiknya. Oke. Kalau dari segi balancing KMPN dan akademik ya, kalau gue ngelihatnya nggak tahu, lu pilihan lu cuma 3 sebenarnya di kehidupan sebagai mahasiswa: belajar, nongkrong, tidur. Lu pilih salah satu dah. Lu pilih 2, lu buang 1. Nah itu doang saran gue. Lu mau gimana? Lu pilih belajar, nongkrong itu maksudnya bisa dari segi organisasi ya. Ini kan nggak include belajar ya. Belajar itu maksudnya akademik tadi, sama tidur. Berarti kalau mau fokus dua-duanya, yang lu korbanin apa? Tidur. Ada. Itu dia. Kalau dari aku, Nyala. Ya. Takut dikit.
Oke. Nyala kan? Nyala. Kalau dari Marsekal sendiri, kan kayak kemarin Bang Jam tuh ambil berkas segala macam. Itu kalau kriteria untuk orang yang mau jadi kawis atau pemimpin gitu. Itu kalau dari Marsekal tuh apa? Kriteria dari gua. Ya, kayak Bang Jam kemarin. Kagak ada kriteria dari gua, kan demokratis kita kan. Bebas aja dong orang mau maju atau kagak, tapi kalau misalkan gua bisa kasih saran mungkin ya. Ya itu tadi Jam tuh ada satu momen dia bilang dia overthinking. Nah, overthinking kan nggak selalu buruk kan. Bisa baik juga kan. Dan itu gimana mungkin yang bisa gua ajarkan tuh gimana cara memilihnya. Memilih yang mana overthinking yang harus ditekenin sama yang harus dibuang gitu. Contoh apa dah yang harus ditekenin dari segi overthinking? Kenapa overthinking itu baik menurut lo? Iya. Nah, tapi balik lagi, kalau dari segi kepanitiaan menurut lo overthinking ini baiknya dipakai atau dibuang? Dari segi kepanitiaan ya, short term tadi gue bilang. Dengan porsi tertentu. Ya itu diatur-atur. Atur. Oke, mau tanya. Tadi kan dibilang ada banyak pengorbanan ya, salah satunya tidur. Nah, terus kayak juga dibilang juga kalau tadi kayak dalam kepengurusan kan nggak digaji ya. Nah, menurut Marsekal sendiri apa yang membuat KMPN tuh worth it buat diperjuangkan? Ini salah satu alasan gue sebenarnya, relasi sebenarnya. Lu gimana ya gue bilangnya, kalau misalkan lu di KMPN lu udah kerja baik dan segala macam secara langsung, ini orang pernah apa ya, ini orang ke gue ya mungkin, ini orang udah pernah mimpin dan baik hasilnya gitu kan. Pada akhirnya kalau misalkan gue susah pun amit-amit gitu, masih banyak teman-teman gue yang bantu. Itu yang pertama. Kedua, lu ngomong sama alumni yang dikenal siapa ya? Iya kan, secara langsung. Lu ngomong sama dosen dah, Kak Prodi. Yang dikenal siapa ya? Ya udah gitu doang sih sebenarnya tujuan gue. Kalau misalkan dia ibarat gue banyakin relasi aja dah. Gue banyakin relasi aja, bukan untuk sebenarnya gue dibantu, lebih ke bukan backup plan juga, lebih ke ya udah gue ngebantu sekarang. Kalaupun gue butuh bantuan ya amin gitu. Kalau misalkan gue nggak butuh bantuan ya gue udah ngebantu lu gitu. Gitu aja sih sebenarnya. Ngomong-ngomong pengorbanan. Kenapa ketawa? Oke. Jadi personally menurut aku seorang pemimpin tuh orang yang paling berjasa dan berkorban. Nah, ada gak kayak sepanjang masa Marsekal di KMPN gitu, kayak jadi mungkin dari awal gak harus pas Marsekal itu kayak Marsekal merasa kayak gue dikorbanin banget gitu. Soalnya aku dengar cerita-cerita banyak kasus kehilangan maksudnya anggota KMPN ngilang pas lagi manit gitu. Terus kayak Marsekal pernah merasakan kayak gue lebih di banyak porsinya gitu loh. Ini manit apa ya yang lu dengar? Wispril? Iya sih. Itu kan posisinya gue kan enggak kan? Tapi maksudnya kayak itu contoh. Oh itu contoh. Ya. Maksudnya pertanyaan tuh kayak Marsekal pernah nggak merasa kayak gitu, ada pengalaman? Nggak ya. Yang penting nih ya, kalau lu mau jadi nggak pun jadi pemimpin, lu kerja di suatu kepanitiaan, lu jadi staff aja. Lu jadi staff aja dah. Gue cuma bilang lu ikhlas aja dah. Ikhlas aja memang, karena kalau lu udah ngambil suatu tanggung jawab, ya tanggung jawab lu itu lu selesain. Dengan cara apa? Kalau misalnya lu nggak suka dengan tanggung jawab lu itu, ya lu ikhlasin kan jadinya. Nggak bisa lu simpan dalam hati terus jadi dendam. Ya percuma gitu, maksud gue capek-capekin badan aja. Jadi kalau mungkin pernah gue di posisi itu, tapi ya gue nggak ngambil pusing, ya ikhlasin aja gitu. Makanya jangan overthinking. Tinggi siap. Oke, lalu Marsekal kalau dari aku lagi, kan ini KMPN kan gak hanya angkatan Marsekal sendiri, angkatan bawah, angkatan atas ada ya. Itu
ada nggak cara Marsekal kayak untuk menyatukan mereka mau dari aspirasi atau nggak kayak sifat kayak gitu, cara menyatukan kayak mungkin dari selain komunikasi antar angkatannya kayak gitu, cara Marsekal mungkin yang khusus cara Marsekal sendiri untuk menyatukan semua angkatan atas bawah seperti itu. Jadi tuh gua kan ada grupang ya sebenarnya, grup angkatan, grup ketua angkatan sebenarnya, yang isinya itu sama perwakilan BPP. Isinya tuh gua, internal, Kesra, terus ya 3 angkatan termuda lah. 3 ketua angkatan termuda dari Testral, Apollo, Artemis. Kalian kan belum kan? Jadi ya cara gua tuh ya aspirasinya gue tanyain aja, lu angkatan lu butuh apa ya? Jadi kayak weekly progress gitu, weekly report gitu. Angkatan lu butuh apa aja, angkatan lu lagi ngapain aja segala macam ya, for the sake of communication aja sih sebenarnya. Jadi kalau ada curhatan dari setiap ketua angkatan bisa ke gua, bisa ke internal, bisa ke Kesra, ada wadahnya. Itu sebenarnya. Kalau misalkan mau langsung ke gua, yang paling bisa gua kasih saran kan. Karena balik lagi, gua bukan angkatan mereka gitu loh. Gua bukan angkatan bawah, bukan Artemis juga gitu. Jadi ya yang bisa gua kasih saran aja. Kayak ini pertanyaan random, titipan dari katanya warga Arkun. Oke. Disuruh sebutin masa Athena paling cakep cowok dan cewek. Athena. Titipan. Ini wise nih. Angkatan kakak. Angkatan gua. Coba aja kak. Iya. Jujur. Kelihatan. Jujur ini dari segi semua pertanyaan ya, ini paling berat nih. Nanti dulu. Oh ya, oke. Gua mikir dah. Apa ya? Oh ini aja deh, kesan pesan aja deh. Udah nggak tahu lagi mau nanya apa. Iya. Setiap wawancara nih. Tadi cowok mungkin itu juga berat soalnya sebenarnya. Udah kesan pesan dulu ya, kesan pesan gua. Untuk kalian itu ya jagalah interaksi antar kalian. Jadi pesan gue sih nggak jauh-jauh dari, balik lagi komunikasi aja lah sih sebenarnya. Gue nggak mikir banyak hal. Lu mau ngomongin tentang proker kejauhan, lu mau ngomongin tentang individu juga kejauhan gitu. Kalau gue ngkonekin antar itu yang lebih penting menurut gue. Jadi basis angkatan kan selamanya. Jadi kalau misalkan gue boleh cerita tuh, gue masih ngirim suatu jarkoman ke ketua angkatan AE82 dan masih di-share ke grup angkatannya. Ya semoga kalian bisa kayak gitu. Gitu aja sih. Berapa tuh? Beda berapa tahun? Beda 40 tahun berarti sama gua. Iya, 40 tambah 21, 61 tahun tuh masih ada tuh grup angkatannya. Ya kayak gitulah. Itu maksud gua, jaga-jaga komunikasi karena ya kita nggak tahu nanti ke depannya apakah lu butuh lu, siapa butuh siapa gitu. Itu pesan kesan. Cowok susah banget. Kalau menurut lu siapa emang? Apa cowok? Iya. Jangan dong cewek. Cewek siapa menurut lu? Lah cewek enggak mau. Nggak kejebak lagi. Aduh. Random banget titipnya. Iya. Cowok mungkin menurut gue ya Hafiz mungkin ya. Emang enggak ya? Nggak tahu gua. Ya. Wise juga oke, Wise. Nah, gua buat makin gila ya. Kan lu tadi bilang ini kan? Lu bilang Hafiz tadi kan? Ya gua ngikutin lu aja. Sikat. Dilempar gitu kasihan. Hafiz. Lu milih Hafiz. Hafiz. Iya. Benar-benar Hafiz. Nggak tahu, kata cowok itu objektif aja sih. Oh, oke. Cewek siapa, Cuk? Menurut lu siapa?
Jangan tanya gue dong. Jangan tanya lu. Jangan tanya gue. Ya gue masih bingung dah. Mungkin belum terlalu bisa melihat ya gue ya. Nggak apa-apa gak gitu? Atau Dikatain harus? lah, dikatain. Atau harus? Harus dong, Kak. Harus ya. Saya harus kasih jawabannya ke orang itu. Kasih. Tunjuk nih. Cap cup aja. Lebih cup. Jangan dari sini dong, dari sono cap-cupnya. Udah dah, ini dah Nabila. Gue aja. Oke. Udah. Udah. Oke, makasih Kak. Udah. Suara tahu ininya kan durasi. Udah. Oh 50. Closing statement dulu bang. Belum. Kan udah dikesan-kesan. Oh lagi. Closing statement. Atau dua kata lucu. Dua kata lucu ya. Boleh. Jurus makan tuan. Ayo Kak, dua kata lucu. Kita ketawa. Kalau nggak lucu nggak bubar. Iya, kalau nggak lucu kalau nggak lucu kita nggak bubar. Coba lagi. Lu harusnya cocok connect tuh, harus ya. Harusnya cocok connect ya. Aduh iya itu makanya susah. Coba lagi. Coba lagi. Coba lagi. Tawa gak ya? Berat ya ternyata jadi kalian ya. Berat loh jadi kalian loh. Gokil sih ini. Makanya sedikit yang interupsi. Iya. Oh. Lu harus connect lah, coba aja dulu coba ya, coba. 3-0. MU. Ya enggak ketawa ya? Maaf banget Kak, coba cari yang lain. Coba lagi. Udah bubar ya. Nginep sih ini nginep. Berat cok. Gua ampun dah kalau masalah itu dah. Kan gua gak ngasih kemarin kan. Gua kan gak ada interaksi itu. Ya udah itu aja udah. Oke, siap. Makasih Bang. Makasih. Fotonya gimana? Oh ya foto. Dari sini. Ini kayak reuni keluarga gitu fotonya. HP lu lah, Rel.